Selamat pagi anak-anak, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi kita di ibadah bulanan SDK PPK Penabur Sukabumi. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah kita hari ini. Nah, sebelumnya mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena atas penyertaan-Mu kami boleh mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan, berkatilah supaya kami dapat bisa mendengarkan dengan baik dan sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, untuk memulai ibadah kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Lagi ya. Setelah menyanyikan lagu tadi, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin
selamat pagi. Pada saat pagi hari ini, Miss Jennifer harap kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, pada saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Miss Jennifer mengajak kalian untuk menyiapkan Alkitabnya. Ya, Miss Jennifer harap kalian bisa mengambil Alkitabnya sekarang. Yang punya Alkitab buku, silahkan gunakan Alkitab buku. Yang tidak punya, kalau ada yang ada di handphone, boleh menggunakan Alkitab Android yang ada di handphone kalian ya. Nah, oke anak-anak, Miss Jennifer harap selama kalian belajar atau mendengarkan firman Tuhan, kita belajar untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tidak sambil tiduran, tidak sambil makan, tidak sambil melakukan aktivitas yang lain. Kita belajar untuk menghormati firman Tuhan, kita belajar untuk menghormati Tuhan Yesus. Nah anak-anak, pada saat pagi hari ini sebelum kita lebih lanjut mendengarkan firman Tuhan, di sini pun mengajak kalian untuk berdoa. Silakan anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Miss Jennifer yang akan pimpin di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih karena kami boleh sampai di semester 2. Kami boleh ada di tahun 2021, itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan agar kami dapat belajar dengan baik, mendengarkan dengan baik, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk alat-alat yang kami gunakan. Kami juga berdoa untuk sinyal, koneksi agar dapat berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu pribadi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati agar hamba-Mu layak untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, baik anak-anak, saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Miss Jennifer mengajak kalian untuk membuka Alkitabnya di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal yang ke-31, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sudah membukanya? Ulangan pasal 31, ayat yang pertama sampai 8. Nah, anak-anak, Miss Jennifer mengajak kita semua untuk membaca secara bergantian, bergiliran. Miss Jennifer akan membaca di ayatnya yang pertama, anak-anak membaca di ayat yang kedua, nanti Miss Jennifer ayat yang ketiga, anak-anak yang keempat, dan seperti itu seterusnya. Namun, di ayat yang ke-8, kita akan baca bersama-sama. Oke? Bisa ya anak-anak ya? Nah, sudah menemukan? Oke, Miss Jennifer akan mulai membacakan dari ayat yang pertama. Ulangan pasal 31, ayat yang pertama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yosua sebagai pengganti Musa. Ayat yang pertama, kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Ayat yang kedua, anak-anak yang di rumah, 1, 2, 3. Ayat yang ketiga, Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat yang keempat, 2, 3.
Ayat yang kelima, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Ayat yang ke-6, 2, 3. Ayat yang ke-7, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat 8 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau dan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Puji nama Tuhan, sejauh ini pembacaan kita. Baik anak-anak, pada saat ini tema firman Tuhan yang Miss Jennifer ambil yaitu Among Us. Nah, kira-kira ketika Miss Jennifer menyebutkan tema atau kata Among Us, apa yang muncul di benak anak-anak pertama kali? Ketika Miss Jennifer mengatakan Among Us, apa yang muncul atau apa yang kalian ingat pertama kali? Ya, mungkin sebagian dari kalian langsung mengingat akan satu game yang sempat viral di tahun 2020 ya. Game ini juga sempat sama seperti kalian mungkin. Miss Jennifer juga memainkan game ini pada saat tahun 2020 ya, pada saat tetap stay at home. Miss Jennifer paling rajin main game ini ya. Kalau ada waktu luang pasti Miss Jennifer main game ini ya, Among Us ya. Oke, nah berbicara sedikit tentang games ini. Game ini terkenal di tahun 2020 karena game ini bisa dimainkan oleh banyak orang ya, 8-10 orang bisa memainkan game ini secara bersama-sama dan secara online ya. Jadi bukan kita melawan komputer, tapi kita benar-benar melawan orang-orang yang ada di sekeliling kita ya secara online. Bisa juga bermain secara grup ya, itu serunya game ini. Nah, di dalam game ini kita juga mengenal beberapa istilah ya di dalamnya. Ada yang kerjaannya mengkhianati teman-teman. Jadi tahu-tahu di antara 8-10 orang ini ada yang jahat. Siapa sih biasa dibilang apa itu? Iya, imposter ya. Terus ada yang tugasnya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan di dalam game itu. Siapa dia? Iya, crewmate ya. Jadi kita mengenal beberapa istilah-istilah ketika kita bermain game Among Us ini. Nah, anak-anak, kembali kepada firman Tuhan kita. Kenapa sih Miss Jennifer mengambil tema Among Us ya? Bukan berarti Miss Jennifer akan membahas game ini secara rinci dari awal sampai akhir, tidak. Tetapi Miss Jennifer tertarik dengan kalimat Among Us ya. Arti dari kata Among Us itu sendiri. Nah, kita akan fokus dengan apa sih arti dari Among Us itu sendiri dan apa kaitannya dengan firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini. Nah, Among Us ini sendiri diambil dari kata atau bahasa Inggris yang memiliki arti di antara kita. Ya, kalau di game digabungkan Among Us, imposter, berarti di antara kita tuh ada yang penipu, ada pengkhianat ya. Tetapi pada saat ini firman Tuhan ini kita akan belajar siapa sih yang ada di antara kita, yang selalu ada bersama-sama dengan kita,
yang selalu ada dengan Jennifer, dengan anak-anak, dengan Bapak Ibu guru ya, ataupun dengan Papa dan Mama ya. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Jadi melalui kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8 ini diceritakan ya, kita akan belajar sedikit tentang ceritanya. Jadi dalam Ulangan pasal 31 ini diceritakan bagaimana Yosua dipilih untuk menggantikan Bapak Musa. Nah, pada saat itu Bapak Musa sudah berumur 120 tahun. Nah, anak-anak, di sini siapa yang punya oma atau opa? Punya kakek atau nenek? Ataupun ada yang manggil opung boru, opung doli? Di sini ada yang punya? Ya, Miss Jennifer juga punya ya. Miss Jennifer punya opung boru, opung doli ya, ada di Medan. Nah, kalau misalnya melihat umur mereka, usia mereka tuh biasanya antara 60, 70, 80 atau ada juga yang 90 ya. Nah, pada usia seperti ini biasanya sudah ada mulai perubahan, dari mulai perubahan fisik ya, perubahan rambut yang tadinya hitam menjadi putih. Mungkin yang ada juga perubahan fisik yang tadinya kuat ya, sekarang sudah mulai melemah. Mungkin maaf ya, ada yang jalannya, oma opa kita jalannya sudah dibantu dengan tongkat atau mungkin sudah dibantu dengan kursi. Nggak apa-apa, itu wajar nah, karena memang sudah dikatakan lanjut usia ya, sudah tua, badan pun sudah mulai melemah. Nah, pada saat itu Bapak Musa ini berumur 120 tahun. Dan kalau anak-anak membaca di pasal-pasal berikutnya, pada pasal 34, anak-anak akan menemui bahwa Bapak Musa meninggal pada usia 120 tahun juga. Nah, jadi Bapak Yosua dipilih untuk menggantikan posisi Bapak Musa ya. Nah, apa sih tugas atau pekerjaan atau mandat yang diterima oleh Bapak Musa? Siapa yang tahu? Apa sih tugasnya Bapak Musa pada saat itu? Ya, sedikit cerita, kalau kalian sudah baca harusnya kalian bisa ada bocoran-bocoran sedikit ya. Jadi Bapak Musa ini memiliki tugas dari Tuhan, dari Allah, yaitu untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan ya. Nah, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel dibawa keluar dengan pemimpin. Nah, pemimpin inilah yang bernama Bapak Musa. Nah, ketika Bapak Musa berusia 120 tahun, Bapak Musa menunjuk kembali Bapak Yosua untuk menggantikan posisinya ya. Jadi Bapak Yosua dipilih untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir berjalan menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, anak-anak, alasan kenapa Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa yaitu karena Musa melakukan satu kesalahan yang penting yang dia lakukan pada saat Musa memimpin bangsa Israel. Nah, kesalahannya apa sih? Kesalahannya yaitu Musa tidak melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Nah, di dalam kitab Bilangan pasal 20 ayat yang ke-7 sampai 12, anak-anak bisa baca lebih lengkap lagi ya. Bahwa pada saat itu Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk mengatakan kepada bukit batu untuk mengeluarkan air sehingga air tersebut bisa diminum oleh bangsa Israel yang sedang mengalami kehausan. Karena pada saat itu Musa sedang emosi, sedang marah, Musa melakukan yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Justru Musa memukul bukit batu. Ya, memukul dengan tongkatnya.
Jadi apa yang dia lakukan ini berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-12, Tuhan pun berkata kepada Musa, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah," yaitu bangsa Israel ya, "jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Nah, karena satu kesalahan inilah Allah tidak mengizinkan Musa untuk masuk ke tanah yang diberikan oleh Tuhan, yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan seperti yang Miss sudah katakan di awal, pada saat itu pun Musa sudah berusia atau telah berusia 120 tahun, dan Musa pun meninggal di usia itu juga, di usia 120 tahun juga. Oke, lanjut. Pada saat itu, Bapak Musa mengatakan, "Yosua, kamu dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan aku menjadi pemimpin bangsa Israel." Jadi Yosua, ingat, dengar ya, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan Yosua sendiri. Tuhan tidak akan meninggalkan bangsa Israel juga kok, walaupun aku sudah tidak menjadi pemimpin, kata Bapak Musa ya, seperti itu kurang lebih. Jadi Bapak Musa juga memberitahukan kepada Bapak Yosua ya, bahwa Tuhan akan menjaga dan melindungi bangsa Israel. Untuk itu Bapak Yosua harus melanjutkan perjalanan, melanjutkan tugas yang diberikan Tuhan. Nah, dalam ayat yang ketiga, anak-anak boleh baca ya di rumah ya, ayat yang ketiga, Bapak Musa mengingatkan kembali kepada Bapak Yosua dan juga kepada bangsa Israel bahwa Tuhan selalu ada. Tuhan Allah selalu bersama-sama dengan mereka, menjaga dan melindungi mereka. Bahkan kalau kita lihat di ayat yang ketiga, di situ kita bisa melihat bahwa di ayat yang ketiga ya nak ya, bahwa dikatakan Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, berarti yang mendahului mereka, yang jalan duluan. Dialah yang akan memunahkan, artinya mengalahkan bangsa-bangsa musuh-musuh yang hendak melawan bangsa Israel ya. Jadi Tuhan sendiri yang menjaga dan melindungi bangsa Israel. Untuk itu, Bapak Musa memberikan pesan penting kepada Yosua dan kepada bangsa Israel. Anak-anak bisa lihat pesannya apa sih? Pesannya ada di ayat ke-6 dan ayat ke-8 ya. Ayat ke-6 mengatakan kuatkan. Wah, kuatkan berarti bukan hanya secara fisik loh, di sini bukan cuma badannya yang kuat, tapi iman dan hati mereka juga harus kuat ya. Kuatkan. Kemudian dikatakan teguhkan. Teguhkan di sini maksudnya nggak goyah, nggak gampang takut ya. Kemudian dikatakan juga janganlah takut, janganlah gemetar karena mereka, mungkin mereka di sini yang dimaksud yaitu musuh-musuh bangsa Israel ya. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai. Menyertai itu selalu ada, melindungi ya. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ayat 8 juga mengatakan, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Tuh diulang lagi di ayat 8, diingetin lagi bahwa Tuhan yang akan berjalan di depan mereka, Tuhan yang akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau ya. Jadi dari ayat ke-6 sudah dikatakan kepada Bapak Yosua dan bangsa Israel, jangan takut, jangan goyah, gak boleh gemetar,
harus kuat ya, kuat fisik, kuat iman juga, karena Tuhan loh yang melindungi kamu. Terus di ayat 8 juga diingetin lagi, jangan takut, jangan gemetar, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kamu. Nah, anak-anak ya, pertanyaannya kepada kita semua, apakah Tuhan hanya melindungi bangsa Israel? Atau pertanyaannya sini berbalik lagi, atau apakah hanya pada saat itu saja Tuhan melindungi dan menyertai? Ya, jawabannya tentu saja tidak ya, tentu saja tidak. Perlindungan Tuhan tetap berlaku ya. Berlaku itu artinya apa? Tetap nyata ya, tetap ada bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan siapa sih? Tentu saja di sini kita belajar bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus ya. Jadi perlindungan Tuhan tetap berlaku, ia tetap ada di antara kita. Di antara Jennifer ada Tuhan, di antara anak-anak ada Tuhan. Dia selalu ada bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Pada saat kapan? Ketika anak-anak belajar ada. Ketika anak-anak bangun ada. Pada saat matahari terbit dan berganti tenggelam menjadi gelap gulita, apakah Tuhan akan pergi dan berganti dengan makhluk-makhluk hantu? Tentu saja tidak ya. Tuhan selalu ada, bahkan pada saat kamu tidur, bahkan saat keadaan gelap sekalipun, Tuhan selalu ada. Ketika kamu keluar rumah, ketika kamu berpergian, mungkin ketika mama dan papa sedang bekerja keluar rumah, Tuhan juga selalu ada. Tuhan hadir dimanapun ya. Tuhan selalu ada kapanpun dan dimanapun, hadir melindungi anak-anak, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kita lakukan, kita harus tetap percaya. Seperti ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8, kita harus tetap kuat. Artinya kuat teguhkan iman kita kepada Tuhan, kita nggak boleh ragu-ragu. Kalau kita sudah bilang, Tuhan hari ini, misalnya Miss Jennifer, percayakan hidup Miss Jennifer hari ini kepada Tuhan. Ya nggak boleh ragu-ragu, harus percaya bahwa Tuhan menjaga dan melindungi anak-anak. Miss Jennifer melindungi kita semua ya. Nah, kemudian kita juga tidak boleh khawatir ya. Jangan takut ketika kita sudah percaya, ya udah nggak usah khawatir lagi ketika ada. Tapi Miss, aku masih suka khawatir Miss, terus gimana dong? Ketika kamu merasa khawatir, kembali lagi Miss Jennifer ingatkan, berdoa. Berdoa ketika kamu mungkin merasa takut, tiba-tiba mungkin kamu merasakan ketakutan ya, atau kekhawatiran, kamu cukup berdoa. Berdoa minta Tuhan untuk menguatkan ya, untuk memberikan kamu keberanian sehingga kamu bisa keluar dari rasa takut kamu ya. Mungkin saat ini kita masih diizinkan belajar secara online dari rumah, kita belajar menggunakan handphone, kita belajar menggunakan laptop ya secara online, bahkan kita masih diizinkan Tuhan untuk ibadah secara online. Oke sayang, nggak apa-apa ya, kita tetap harus bersyukur. Nah, mungkin ketika kita keluar rumah kita masih ada rasa khawatir Miss, takut akan terkena corona, khawatir Miss nanti mama papa akan kesulitan. Yang perlu kita lakukan apa? Kita perlu menjaga diri ya. Kita perlu menjaga diri. Kalau kamu keluar rumah atau orang-orang yang kamu kenal keluar rumah, ingatkan kembali untuk selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, selalu membawa hand sanitizer ya kemanapun ketika pergi ya. Ketika kita sudah melakukan protokol seperti itu,
Yang perlu kita lakukan masih khawatir? Tidak perlu khawatir ya, sisanya kita serahkan kepada Tuhan. Kita percayakan kepada Tuhan. Kalau kita sudah bisa menjaga diri, kita percayakan kepada Tuhan agar Tuhan menjaga dan melindungi kita. Ingat lagi bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kemudian mungkin kalian merasa takut bahwa belajar online susah. Mungkin banyak tugas. Apa yang harus aku lakukan? Mungkin kamu merasa takut dengan tugas-tugas yang menumpuk. Mungkin kamu merasa takut dengan ujian-ujian secara online. Apa yang harus dilakukan? Yaitu belajar dengan giat lagi. Ya, kalau ada tugas dari Bapak Ibu guru, misalnya tugas tematik, tugas bahasa Inggris atau tugas PJOK, kamu harus mulai mencicil. Jangan bilang nantilah, nanti jangan ya. Minta juga pertolongan Tuhan agar kamu diberikan kerajinan ya, dan minta Tuhan untuk selalu memberikan kamu ketekunan ya, sehingga kamu bisa menyelesaikan setiap pembelajaran meskipun secara online ya. Nah, untuk itu melalui firman Tuhan kita diajarkan untuk jangan takut ya, diingatkan kembali bahwa seperti tema kita pada saat pagi hari ini yaitu Among Us, di antara kita selalu hadir Tuhan ya. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Dimanapun kamu berada, kapanpun itu Tuhan hadir, menjaga kamu, melindungi kamu. Begitu, yakin dan percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu senantiasa melindungi kita. Baik anak-anak, sampai di sini firman Tuhan. Kita akan tutup di dalam doa. Silakan anak-anak lipat tangannya, tutup matanya. Miss Jennifer akan pimpin dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami semua mengucap syukur. Kami diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami, hadir di antara kami untuk menjaga kami, melindungi kami, dan menyertai kami setiap saat. Untuk itu Tuhan, berkati kami dan kuatkan iman kami kepada Tuhan, agar setiap harinya kami sadar, kami yakin bahwa kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami tak perlu khawatir dan kami tak perlu takut. Kami cukup mengandalkan Tuhan dan melakukan dan berusaha dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan syukur kami. Kami akan melanjutkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Miss Jennifer sudah membawakan firman Tuhan untuk kita semua. Nah anak-anak, tibalah di penghujung ibadah kita. Mari kita menutup ibadah ini dengan menyanyikan lagu Jesus Loves Me. Setelah itu kita akan berdoa bersama. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. We the one for Him belong. We are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Once was lost, but now I'm found. Perfect I upon the cross. Cleanse my heart, renew my life. You're so great, I can't deny. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Mari anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena
penyertaan-Mu kami boleh menyelesaikan ibadah kami hari ini. Sebentar kami akan melanjutkan kembali dengan sekolah, dengan belajar di rumah bersama guru-guru kami. Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi keadaan kami saat ini di mana masih ada virus-virus corona di luar sana. Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu, lindungilah kami, lindungi kesehatan kami, lindungi kesehatan orang tua kami, dan juga kesehatan guru-guru kami, sehingga pada akhirnya nanti kami bisa kembali ke sekolah, kembali beraktivitas seperti biasa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibadah kita sudah selesai anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Terima kasih juga kepada orang tua sudah memimpin anak-anak untuk mengikuti ibadah. Dan Miss ingatkan, jangan lupa mengisi absensi ibadah hari ini. Oke? Sampai bertemu lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Goodbye.